Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Terima kasih ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam kegiatan rutinitas kita, yakni kegiatan KBM. Semoga apa yang menjadi tujuan kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, Pak Guru ingin satu orang memimpin doa ya. Pak Guru kasih kesempatan kepada Ananda. Adi Anggarana, tolong pimpin doa. Ya, terima kasih kepada Adi Anggarana yang sudah memimpin doa. Dan langsung saja Pak Guru absen. Al Jabar, Anti, Adi Anggarana, Adi Ramasa, Nurmala, Erlangga, Elsa Yuniati, Dewansa, Janatul Aulia, Nur Laila, Nur Aini, Noverlin, Imam, Kiki Fatmalah, Sumarni, Suryadin. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, materi yang ingin kita bahas pada kesempatan yaitu bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Yang bisa menjawab angkat tangan ya. Oke, Adi Anggarana. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan alam hidup seperti bakteri, virus, dan fungsi untuk menghasilkan barang atau jasa yang digunakan oleh manusia. Ada pun contoh daripada bioteknologi di depan. Yang pertama, pembuatan tempe, roti, keju, yogurt, yakult, dan tape. Oke, itu merupakan definisi atau pengertian daripada bioteknologi. Juga yang disebutkan tadi itu ada produk atau jasa yang dihasilkan melalui proses fermentasi yang ada pada bioteknologi, lebih tepatnya di bioteknologi konvensional. Perhatikan ya, Pak Guru punya pertanyaan untuk kalian semua ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah makan tempe? Pernah. Jika pernah, bahan utama tempe biasanya dari apa? Lanjut, pertanyaan berikut, apa yang akan kamu rencanakan untuk mengolah produk tersebut agar lebih kekinian? Untuk menjawab pertanyaan ketiga, kalian perhatikan video di depan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mau 1 orang ya yang membacakan. Silakan Adi Anggarana. Tujuan pembelajaran menciptakan sebuah desain produk bioteknologi konvensional berdasarkan bahan dari kearifan lokal sebagai salah satu solusi permasalahan materi inovasi teknologi biologi. Iya, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pak Guru ulang bahwa tujuan kita yaitu menciptakan sebuah desain produk bioteknologi konvensional berdasarkan bahan dari kearifan lokal sebagai salah satu solusi permasalahan materi inovasi teknologi biologi. Yang salah satu contoh kalian sebutkan tadi ya, yaitu tempe.
Pak Guru mau kalian duduk berdasarkan kelompok yang Pak Guru bagikan kemarin ya. Ada 3 kelompok. Silakan. Kalian menjawab terkait dengan pertanyaan Pak Guru yang ketiga tadi. Nah, kalian boleh menjawab di LKPD yang Pak Guru bagikan ini ya. Nah, tolong LKPD itu diisi ya sesuai dengan pertanyaan Pak Guru tadi, yaitu pertanyaan nomor 3 ya. Nah, untuk melengkapi LKPD tersebut, kalian boleh menyimak video di depan ya. Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat tempe goreng, bacem, disanten? Itu aja kan, nggak bosan. Nah, dari masalah itu saya berpikir, wah, tempe ini banyak potensinya loh. Kalau di luar negeri, orang bilang tempe is the next gold. Nah, kalau di Indonesia gimana? Dari masalah ini, aku Benny Santoso, 24 tahun asal Solo, kemudian merantau dari namanya tempe, harus konten inovatif. Kebetulan sudah nonton videonya? Nah, sekarang kalian berdiskusi antar kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu resep olahan tempe kekinian. Langsung saja ke materi. Resep olahan tempe kekinian. Tempe adalah salah satu makanan favorit yang cukup populer di Indonesia. Terbuat dari biji kedelai. Ada beragam jenis olahan tempe yang cukup menggugah selera dengan cita rasa bumbu khas resepnya. Misalnya ada tempe bacem, tempe orek, tempe balado, dan seterusnya. Ini adalah bagian kecil dari olahan tempe yang mudah dijumpai di pasaran. Saya kembali kepada moderator. Itulah penyampaian materi yang disampaikan oleh Saudari Elsa. Untuk memperjelas materi kami hari ini, kami buka sesi tanya jawab kepada para teman-teman. Dipersilakan. Mungkin ada rasa pada saat obat tersebut. Bisa nggak kira-kira tambahkan daging ayam? Baik, saya rangga pertanyaan dari saudari Kiki Fatmala. Saya rasa bisa saja, tergantung selera kita masing-masing. Sedikit tambahan saya. Menurut saya, itu salah satu ide agar cita rasa sampel bisa tambah menggugah selera, sehingga rasanya bisa kekinian. Apakah sudah jelas pada penanya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Itulah presentasi kami hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Gimana, sudah siap dengan presentasinya? Siap. Silakan ya, langsung saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan resep olahan tempe kekinian. Saya sebagai moderator atas nama Dewansa sebagai pemateri pertama dipersilakan. Tempe merupakan hasil fermentasi biji-bijian dengan menggunakan jamur rhizopus oligosporus yang dapat meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai gizi yang terkandung di dalamnya dan melunakkan tekstur bahan bakunya sehingga lebih mudah dikonsumsi. Yang pertama, resep olahan tempe nugget. Menarik untuk kalian buat di rumah sebab bahan nugget yang biasanya adalah daging ayam dapat diganti dengan tempe dengan rasa tak kalah nikmat dan enak. Itulah hasil diskusi kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya akan bertanya. Berapa hari tempe nugget akan kadaluarsa atau basi? Berapa hari tempe nugget akan kadaluarsa? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Elsa. Lebih kurang 2-3 hari tergantung suhu udara dan agar bisa tahan lama kita bisa menyimpan di dalam freezer. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang mengolah produk tempe agar lebih kekinian. Langsung saja untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada pemateri pertama. Resep olahan tempe mendol. Namanya cukup unik dan menarik. Membuat olahan tempe ini juga bisa jadi olahan yang lain dari biasanya. Sebab tempe ini dipadukan dengan gula, cabai, garam, bumbu lainnya yang membuat rasanya manis, gurih serta pedas. Sate tempe. Siapa sangka tempe juga bisa dibuat sate dengan rasanya tak kalah nikmat seperti sate daging. Cara mengolahnya hampir sama seperti olahan sate pada umumnya. Saya kembali kepada moderator. Itulah presentasi dari kami. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya atas nama Suryadin dari kelompok 1. Gula apa yang digunakan saat pembuatan tempe mendol? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Suryadin. Bisa gula pasir atau gula merah, tergantung selera kita masing-masing. Baik, apakah bisa diterima? Selanjutnya kami akan menutup presentasi kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita akan menentukan jadwal proyek atau kegiatan yang akan kalian lakukan nantinya ya. Nah, berhubung di sini ada 3 kelompok, jadi proyek yang akan kalian buatkan nanti ada 3 ya. Tinggal kalian pilih. Yang pertama ada proyek pembuatan tape singkong. Yang kedua ada proyek pembuatan tape ketan. Yang ketiga ada proyek pembuatan tempe. Berhubung kalian sudah menentukan proyek apa yang akan kalian lakukan, nah perhatikan jadwal ya. Yang pertama perlu kalian perhatikan itu jadwal. Kalian tentukan dulu jadwal. Itu yang pertama. Terus yang kedua bahan dan alat. Bahan dan alat. Dan kalian tentukan tempatnya kira-kira di mana tempat yang ingin kalian kerjakan proyek tersebut. Nah, kalian boleh rembung, diskusikan bersama teman-teman kelompoknya, tentukan di mana tempat yang ingin kalian lakukan proyek tersebut. Sudah paham? Dan pastinya kalian selalu mendokumentasikan, boleh foto, boleh video terkait dengan apa yang kalian lakukan. Mulai dari perencanaan, proses, dan sampai menghasilkan satu produk. Dan apa yang menjadi praktikum kalian kemarin sudah ya. Pembuatan tape, pembuatan tempe. Tape itu ada tape beras dan tape singkong. Gimana, sudah siap dengan presentasi hasil kerja kelompok kalian hari ini? Ya. Siap. Kelompok tempe angkat tangan, sudah siap?
Kelompok tape beras. Nah, sudah siap? Siap. Yang terakhir kelompok tape singkong. Gimana? Sudah siap? Siap. Oke, berarti 3 kelompok sudah pada siap semua ya? Nah, oleh karena itu saya persilakan. Kira-kira kelompok mana ya? 1, 2, 3. 1 ya? Oke, silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 masuk. Tape singkong. Jangan lupa bawa produknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tape singkong. Saya sebagai moderator atas nama Dewansa dipersilakan. Tape singkong adalah makanan tradisional yang terbuat dari fermentasi dengan bahan utama singkong. Makanan ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia karena memiliki rasa yang manis dan bisa dijadikan sebagai camilan pada sore hari. Selain rasanya nikmat, ternyata tape singkong juga memiliki banyak manfaat. Tape singkong bisa membantu melancarkan sistem pencernaan bahan. Yang pertama, 1 kg singkong. Yang kedua, 4 keping ragi. Yang ketiga, 6 lembar daun pisang. Yang keempat, air secukupnya. Saya membuka sesi tanya jawab. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa yang digunakan dalam pembuatan tape singkong? Maksudnya proses apa yang digunakan dalam pembuatan tape singkong? Saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Proses pembuatan tape melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh kamir Saras-Smith cerevisiae. Kamir ini memiliki kemampuan dalam mengubah karbohidrat atau fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Gimana Elsa Yuniati? Puas dengan jawaban temannya? Oke, tepuk tangan untuk pemberi pertanyaan ya. Pertanyaan yang luar biasa. Silakan. Apa manfaat tape singkong? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurmala. Manfaat tape singkong untuk kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, mencegah anemia, menguatkan fungsi otot, melancarkan pencernaan, membunuh radikal bebas. Itu aja. Apakah saudari Nurmala sudah paham? Sudah? Sudah, Pak. Nah, sudah. Sebelum kalian tutup presentasi, mungkin tape yang kalian buat ini boleh dicicipi oleh kelompok yang lain? Boleh, Pak. Boleh. Selanjutnya kelompok tempe atau tape beras. Ayo, silakan masuk ke kelompok tempe. Dan bawa produknya ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator atas nama Suryadin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri pertama dipersilakan. Tempe memiliki protein 9 kali lebih banyak dari sumber proteinnya. Tempe yang paling dikenal baik di Indonesia dan juga dunia adalah tempe kedelai. Pembuatan tempe kedelai dapat melalui 2 cara, yaitu tradisional dan modern. Secara umum, tidak ada perbedaan khusus antara tradisional dan modern. Hanya saja proses tradisional membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pengupasan kedelainya. Bahan-bahan: 500 gram kacang kedelai, setengah sendok teh ragi tempe, daun pisang untuk membungkus, tusuk gigi. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk memperjelas materi kami hari ini, kami buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman dipersilakan. Saya ingin bertanya, cara menyimpan tempe agar awet. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari
Saudari Nur Laila. Yang pertama, pilihlah tempe yang berkualitas. Kedua, taburi bumbu pada tempe. Ketiga, simpan tempe di tempat yang tertutup. 4, simpan di freezer. Apakah sudah jelas dengan saudari Nur Laila? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Silakan. Sebutkan manfaat dari tempe. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Intan. Manfaat dari tempe yaitu mencegah dan mengendalikan diare, menurunkan kadar kolesterol, menghambat risiko jantung, koroner, penyakit gula, dan kanker. Apakah sudah jelas pada penanya? Sebelum kami menutup presentasi kami hari ini, kami persilakan kepada teman-teman untuk mencicipi hasil pembuatan kami. Tape beras. Ayo, silakan. Dan jangan lupa bawa produknya ke depan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri. Tape kentan adalah salah satu makanan khas Indonesia yang berbuat dari beras kentan hitam atau kentan putih. Tape kentan hitam dan putih memiliki cita rasa yang manis. Oleh karenanya, tak heran banyak yang menyukai makanan tradisional yang satu ini. Tape kentan hitam merupakan makanan hasil fermentasi. Cara pembuatannya juga terbilang cukup mudah karena menggunakan bahan-bahan masakan yang sederhana. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan tape kentan beta karoten adalah sebagai berikut. Dandang soblok, timbangan, baskom, panci, entong plastik atau pengaduk, parutan, saringan, nyiru atau tampir, kompor gas, alat batu, daun pisang, kantung plastik, gelas cup. Berikut adalah resep tape kentan manis yang bisa kita coba di rumah. Bahannya yaitu pertama 1 kg beras kentan hitam, kedua 2 butir ragi tempe keping, jemur di bawah terik sinar matahari. Ketiga 2 sendok gula pasir, keempat 3 lembar daun padang potong-potong. Baik, ingin membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa yang terjadi jika ragi terlalu sedikit? Akan menjawab pertanyaan dari saudara Al-Jabar. Apabila takaran ragi terlalu sedikit, mengakibatkan proses fermentasi menjadi lambat. Sebaliknya, jika takaran ragi terlalu banyak, maka proses fermentasi dan pembusukan yang terjadi terlalu cepat akan kurang efektif. Apa bisa diterima? Bisa. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan bagaimana proses fermentasi pada tape kentan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dewansa. Proses fermentasi pada tape kentan terjadi selama 3 sampai 4 hari. Fermentasi yang terjadi yaitu perubahan pati menjadi gula, di mana gula dirubah menjadi alkohol oleh bakteri sehingga kentan menjadi lunak, berair, manis dan berbau alkohol. Itu saja jawaban dari saya. Baik, sebelum kami menutup, kami persilakan kepada teman-teman untuk mencicipi produk dari kami. Mungkin sampai di sini saja presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pastinya ya mengalami hambatan dalam proses pembuatan, baik itu pembuatan tape singkong, tape beras, dan juga tempe ya. Kira-kira masalah yang dihadapi oleh
kelompok masing-masing itu apa dan kira-kira solusi yang kalian lakukan itu apa? Kelompok tempe, silakan. Adapun kendala yang kami hadapi dalam proses pembuatan tempe, yang pertama bahan baku sulit didapat, yang kedua kami was-was waktu perendamannya, yang ketiga penaburan ragi yang masih kurang merata. Adapun solusi yang kami lakukan dalam proses pembuatan tempe, yang pertama kami berusaha membeli bahan baku atau langsung ke pasar. Yang kedua sambil melihat berbagai sumber cara melakukan perendaman dan penanya langsung pada orang yang membuat tempe di desa lain. Oke ya, terima kasih. Terus gimana dengan kelompok tape apa ini? Tape singkong ya? Iya, Pak. Kira-kira masalahnya apa? Kendala yang kami hadapi saat proses pembuatan tape singkong. Tidak ada kendala yang berarti. Hanya saja kendala yang kami hadapi adalah pada saat penaburan ragi masih kurang rata. Tips agar tape singkong tidak gagal saat proses pembuatannya. 1. Pastikan tidak menyentuh singkong yang sudah matang dengan tangan agar tidak terkontaminasi bakteri karena dapat merusak singkong sehingga tak bisa jadi tape. Kendala yang kami hadapi pada saat proses pembuatan fermentasi tape ketan ada dua. Yang pertama, menentukan tingkat kematangan, dan yang kedua, takaran pada saat penaburan ragi. Sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, Pak Guru ingin tahu seberapa besar pengetahuan kalian terkait dengan bioteknologi. Nah, kemarin Pak Guru sudah menjelaskan ya terkait dengan dua bioteknologi. Yang masih ingat dua bioteknologi kemarin apa? Ya? Oke, ada dua ya, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang dimana yang kalian lakukan praktikum itu salah satu produk hasil dari bioteknologi konvensional. Nah, menjadi materi kita minggu kemarin dan juga apa yang pernah menjadi kegiatan-kegiatan kita pada kesempatan ini ya. Selanjutnya, minggu yang akan datang kita akan mencoba membahas materi terkait dengan bioteknologi modern ya. Akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama berdoa ya. Mohon satu orang mimpin doa. Suryadin. Sebelum kita menutup pelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Berdoa masing-masing mulai. Selesai. Doa selesai ya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.